Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai penggunaan fitoterapeutik dari minyak esensial bersama saya sendiri, Gina Ainur Rohmah, dan rekan saya, Gina Yatun Najah. Minyak esensial sebagai praktik terapi. Bagi banyak orang, istilah aromaterapi pada mulanya dikaitkan dengan konsep penggunaan minyak esensial untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Namun, seiring berjalannya waktu, dampak psikologis dari minyak esensial telah dieksplorasi lebih lanjut. Umumnya, minyak ini digunakan sebagai aromaterapi yang dihirup agar menimbulkan rasa menenangkan. Selain itu, minyak esensial yang dioleskan di tubuh dipercaya mempunyai banyak manfaat, seperti menghangatkan tubuh, membantu menyembuhkan infeksi bakteri, gatal, dan menangkis akibat serangan serangga. Minyak ini bekerja dengan menstimulasi otak pada manusia lewat rangsangan, indera penciuman. Selain itu, jenis minyak ini juga memiliki efek mengobati ketika menggosokkannya pada kulit yang sedang luka atau yang sedang memar. Kemudian, pengertian minyak esensial. Essential oil adalah minyak alami yang diekstrak dari satu jenis tanaman tertentu. Biasanya minyak ini didapatkan dari akar, batang, daun, bunga, dan buah-buahan. Minyak esensial atau minyak atsiri biasanya digunakan sebagai aromaterapi yang dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Adapun kegunaan lainnya, yang pertama adalah membantu tidur lebih lelap, mengatasi atau mengurangi sakit kepala, meningkatkan mood, dan ada juga sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa mencium rosemary dapat meningkatkan daya ingat hingga 75%, sedangkan peppermint dapat mengembalikan daya ingat atau daya fokus seseorang. Salah satu penelitian juga mengungkapkan bahwa peppermint, basil, dan helichrysum dapat memulihkan kelelahan dan kepenatan. Jika mood kamu sedang hilang saat kerja atau banyak tugas yang menumpuk, maka pilihan minyak esensial ini bisa kamu aplikasikan agar mood kamu dapat kembali meningkat. Adapun sebuah aktivitas yang berada di dalam minyak esensial yang akan kami presentasikan hanya 4. Yang pertama adalah aktivitas akarisida, yang kedua antimikroba, yang ketiga antikarsinogenik, dan yang keempat adalah antivirus. Yang pertama adalah aktivitas akarisida. Akarisida berasal dari dua kata, yaitu akarina dan sida. Akarina berarti tungau atau hama, dan sida artinya membunuh, yang berarti aktivitas akarisida artinya aktivitas untuk membunuh hama ataupun tungau. Aktivitas akarisida pada tungau. Tungau adalah serangga berukuran sangat kecil yang dapat tumbuh dan berkembang di berbagai kondisi lingkungan yang banyak ditemukan di sekitar kita. Walaupun sulit untuk terlihat, serangga ini dapat menggigit dan seringkali tidak kita sadari. Gigitan tungau tersebut dapat menimbulkan gatal, perih, serta iritasi, dan terkadang menyebabkan kulit kering. Alergi tungau merupakan reaksi alergi akibat tungau yang hidup dalam debu rumahan. Pada orang yang menderita alergi, serangga ini dapat memicu gejala mirip seperti bersin, hidung meler dan tersumbat, hingga serangan asma. Sekitar 50-80% asma disebabkan oleh tungau debu rumah. Minyak esensial yang biasa dipakai untuk mengobati akibat gigitan tungau atau serangga yaitu minyak lavender, minyak chamomile, minyak peppermint, dan minyak sereh. Hal yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari sesak nafas akibat tungau debu rumah ini adalah dengan menjaga kebersihan rumah kita, terutama kasur dan selimut. Selanjutnya adalah aktivitas antikarsinogenik. Tidak ada bukti yang kuat mengenai minyak esensial dapat menyembuhkan kanker. Namun, ditemukan sedikit bukti khusus pada penelitian kepada binatang uji memperlihatkan bahwa minyak esensial dapat menyebabkan penurunan yang signifikan atas kasus kanker yang diinduksi secara kimia sewaktu diresepkan sebelum dan selama masa indukasi. Jadi maksudnya, ada penelitian menggunakan metode uji klinis yang menggunakan binatang percobaan, biasanya memakai tikus atau kelinci yang dibesarkan langsung di laboratorium, dan diamati pemberian minyak esensial pada binatang tersebut, ada penurunan sel kanker yang ada di binatang percobaan tersebut atau tidak. Namun, percobaan itu perlu diuji lebih lanjut untuk mengetahui apakah bisa minyak esensial mematikan sel kankernya. Kemudian ada aktivitas antimikroba. Antimikroba adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme ataupun menghentikan pertumbuhan zat pembunuh bakteri.
Manfaat yang paling sering dibicarakan dari minyak esensial adalah kandungan antimikrobanya. Antimikroba dalam minyak esensial dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan bisa mematikannya jika kandungan antimikrobanya banyak. Yang sering digunakan dalam keseharian adalah sebagai pengawet makanan. Minyak esensial berasal dari rempah-rempah yang sering ibu kita pakai di rumah untuk memasak seperti jahe, lengkuas, daun salam, dan lain sebagainya. Ada pula minyak esensial yang sedang digandrungi para remaja pecinta skincare saat ini, adalah untuk menyembuhkan jerawat yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus epidermis. Minyak esensial yang banyak dijumpai di pasaran untuk jerawat itu biasanya tea tree oil. Berikut adalah contoh produk antimikroba yang sering kita jumpai di pasaran, yaitu Listerine. Kandungan Listerine meliputi sebagai berikut. Obat kumur Listerine ini banyak dijumpai dijual di minimarket sehingga mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Listerine sendiri mengandung berbagai zat aktif seperti eukaliptal, mental, metilsalisilat, dan timol sehingga dapat membantu mencegah dan mengurangi plak dan radang gusi. Eukaliptol 0,92 mg dalam 1 mili berfungsi sebagai anti peradangan yang bisa mengurangi rasa sakit pada gusi. Selanjutnya ada antivirus. Antivirus atau antiviral adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan virus ataupun menghentikan pertumbuhannya, tetapi hanya menghalau suatu virus masuk ke dalam sel induk. Berbeda dengan antivirus sintetik, yang selain dapat menghalangi masuknya partikel virus masuk, tapi bisa juga langsung masuk ke dalam sel induk untuk berperang melawan virus. Kegunaan minyak esensial lainnya itu sebagai antimual. Minyak esensial memiliki efek menenangkan bagi tubuh, terutama ketika sedang dilanda kecemasan ataupun stres berlebih. Ternyata selain itu, minyak lavender juga bisa dimanfaatkan penggunaannya sebagai obat mual alami. Jika rasa mual yang menyerang tubuh disebabkan oleh sakit atau adanya kecemasan yang berlebih, maka aroma minyak esensial seperti lavender dan peppermint yang menenangkan bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Kita bisa menggunakannya dengan meneteskan beberapa tetes minyak lavender ke dalam diffuser. Kemudian, untuk membantu penyakit dermatitis atau kulit. Nah, untuk ini telah dijelaskan saat di slide minyak esensial sebagai antimikroba. Jika masalah kulitnya berupa jerawat atau gigitan serangga, bisa dengan cara dioles minyak esensialnya. Minyak esensial memiliki kandungan antiinflamasi sehingga kulit yang terasa gatal dan meradang akan menjadi kalem. Contoh minyak esensial seperti mentol. Ramuan yang mengandung minyak esensial telah digunakan dalam terapi kondisi pernapasan selama bertahun-tahun, dan setiap komponen sudah tersedia dalam berbagai pengobatan yang dijual bebas. Salah satunya adalah mentol. Biasa digunakan sebagai gel atau krim yang bersifat vaporub untuk membantu melancarkan pernapasan. Kemudian ada contoh minyak esensial dari sineoli atau eukaliptol. Sineoli atau eukaliptol telah terdaftar sebagai obat berlisensi di Jerman selama lebih dari 20 tahun dan tersedia sebagai kapsul atau cairan untuk membantu proses perawatan saluran pernapasan. Fungsinya itu untuk membantu melarutkan lendir pada saluran pernapasan, mengurangi intensitas batuk, antiinflamasi, atau peradangan pada tenggorokan, dan membantu paru-paru untuk bisa menghirup udara lebih bebas. Selanjutnya ada mentol dicampurkan dengan sineoli. Penelitiannya itu campuran 15 minyak esensial dikembangkan dalam sebuah produk untuk membantu menghentikan mendengkur, dan 140 orang dewasa yang mendengkur direkrut untuk eksperimen acak dengan menggunakan produk itu sebagai semprotan atau kumur. 82% orang yang disemprot produk tersebut terhadap langit-langit lunak dan faring melaporkan pengurangan pendengkuran. Kesimpulan dari bab ini, minyak esensial sejatinya memiliki segudang manfaat yang belum terekspos secara luas kegunaannya. Biaya yang besar dan waktu penelitian dibutuhkan untuk melakukan suatu pengujian klinis. Minyak esensial sepertinya sudah banyak berkembang di masa kini. Berbeda dengan di masa lalu,
yang kebanyakan digunakan untuk membantu proses saluran pernapasan. Di masa sekarang, sudah lebih banyak variasi dalam mengolah minyak esensial menjadi produk yang bermanfaat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.